Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Nazirah Yunus SSMSI. Saya adalah dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi, mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia berbobot 3 SKS. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini memuat bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan ataupun tulisan, terutama dalam menyusun paragraf, menulis karya ilmiah, ataupun riset penelitian, serta menyajikannya secara akurat dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, bahwa di mana mahasiswa didorong untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nyata, maka mata kuliah Bahasa Indonesia khususnya di Prodi Akuntansi sebagai home base saya dapat mendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu akuntansinya melalui tulisan-tulisan yang berbentuk penelitian ataupun riset. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mahasiswa mampu membuat kalimat efektif, paragraf dengan baik dan benar, kemudian menulis kutipan dan mampu membuat rujukan sehingga mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, artikel ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menggunakan bahasa yang efektif. Selain itu, capaian dari pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia ini, mahasiswa mampu berbicara untuk keperluan akademik yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan mahasiswa selama perkuliahan dan dunia kerja nantinya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ajarkan adalah yang pertama, saya mengajarkan tentang pengantar dulu ya, pengantar Bahasa Indonesia, sejarah Bahasa Indonesia, kemudian fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Kemudian saya juga akan mengajarkan mengenai PUEBI, di mana PUEBI sekarang ganti menjadi dari EYD menjadi PUEBI, itu juga akan saya berikan kepada mahasiswa mengenai materi tersebut. Kemudian diksi dalam karya ilmiah, setelah mereka mampu membuat diksi atau pilihan kata di dalam karya ilmiah, maka mereka akan lanjut mempelajari mengenai kalimat efektif. Setelah itu lanjut lagi kepada pembuatan paragraf dan pengembangan paragraf. Kemudian akan saya berikan juga materi mengenai tata cara penulisan kutipan, baik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dari berbagai sumber, serta cara merujuk sebuah daftar pustaka, baik menggunakan teknik Mendeley ataupun yang secara manual. Kemudian setelah itu saya akan mengajari atau memberikan materi kepada mahasiswa mengenai cara presentasi ilmiah. Di sini adalah tentang berbicara akademik. Setelah itu saya juga mengajarkan kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Di sini ada mengenai kerangka karya tulis ilmiahnya, kemudian tata cara penulisan artikel, tata cara penulisan makalah, kemudian sampai kepada tata cara penulisan proposal penelitian. Sistem pembelajaran yang saya lakukan selama 2 tahun belakangan ini adalah memadukan sistem sinkronus dan asinkronus, di mana sistem sinkronus saya menggunakan media Google Meet, kemudian juga menggunakan media Zoom. Untuk sistem asinkronusnya itu saya menggunakan media e-learning Pancabudi yang memang khusus punya Pancabudi, LMS Pancabudi. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi, kemudian ada juga project based learning. Project based learning di sini adalah di mana mahasiswa saya suruh membuat proyek akhir itu berupa research kecil, mini research, sebuah penelitian yang nanti akan dijurnalkan. Penggunaan berbagai jenis sistem pembelajaran baik melalui daring dan luring dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi antara saya dengan mahasiswa. Sebagai contoh, di dalam penggunaan e-learning atau LMS Pancabudi, di dalamnya itu terdapat forum diskusi yang berfungsi untuk interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Jadi proses interaksi tetap terjaga atau tetap terjadi untuk proses tanya jawab atau proses lainnya mengenai pembelajaran yang dilakukan. Di dalam LMS Pancabudi itu sudah disediakan forum diskusinya, forum pengumpulan tugas dan forum lainnya. Kemudian selain itu ada juga kami melakukan untuk mode pembelajaran sinkronus, yaitu proses interaksi antara saya dengan mahasiswa itu dengan menggunakan media Zoom, Google Meet. Jadi tetap terjadi proses interaksi di dalamnya, di mana ada proses tanya jawab,
juga menjadi salah satu media di dalam pembelajaran saya selama ini. Proses penilaian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini didasarkan pada tugas individu ataupun kelompok, kemudian keaktifan para mahasiswa pada saat melakukan media pembelajaran baik dari Zoom, Google Meet ataupun dari e-learning Pancabudi, kemudian melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presensi perkuliahan. Indikator yang saya gunakan baik tugas individu ataupun kelompok selalu kami diskusikan dan sepakati itu di awal perkuliahan. Di awal perkuliahan itu saya sudah punya kontrak perkuliahan, di situ sudah saya jelaskan bahwa tugas-tugas ke depan itu seperti apa dan indikator-indikator penilaian seperti apa. Jadi sudah kami sepakati bersama model pembelajarannya, penilaiannya, dan model tugasnya. Sehingga penilaian yang adil, objektif, dan transparan dalam proses penilaian dapat dilakukan dengan baik. Berikut adalah salah satu contoh pembelajaran saya atau interaksi saya dengan mahasiswa melalui media Zoom dengan materi makalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi mengenai makalah. Jadi makalah ini adalah salah satu bagian dari karya ilmiah ya. Kemarin kita sudah masuk ke mengenai karya ilmiah populer dan yang non ilmiah. Untuk makalah ini kan sudah Ibu jelaskan bahwa kalian harus melakukan yang namanya mini research ke lapangan, kemudian nanti hasil dari mini research itu kalian jadikan satu karya ilmiah yang itu makalah. Hari ini akan Ibu jelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan makalah, bagaimana sistematika makalah tersebut, kemudian apa sih sebenarnya makalah itu. Ya, jadi untuk minggu depan sudah harus ada semua makalah yang kalian punya yang akan saya nilai, mulai dari judulnya, kemudian latar belakang masalahnya, kemudian tujuannya, rumusan masalahnya, itu semua harus sudah jelas ya, karena kan hari ini sudah saya jelaskan mengenai proses pembuatannya. Oke. Jadi di sini ada dijelaskan mengenai penulisan makalah ya. Jadi akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama mengenai pengertiannya, kedua sistematikanya, kemudian yang terakhir adalah teknik penulisannya. Oke, di situ dijelaskan pengertian dari makalah ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Jadi yang perlu kalian tahu adalah ada 2 jenis makalah ini. Kalau misalnya kalian pernah buat makalah waktu semester 1, pasti kalian pernah buat makalah itu yang hanya kajian pustaka saja. Misalnya ada satu materi atau ada satu mata kuliah yang yang mengharuskan kalian membuat makalah, kemudian makalah itu hanya sekedar dari teori-teori yang ada. Itu namanya hasil kajian pustaka. Kalau yang kita lakukan nantinya adalah makalah yang hasilnya itu adalah kajian lapangan, karena kan kalian harus ke lapangan menguji atau mewawancara 3 orang atau 5 orang, kemarin Ibu bilang ya, 5 orang minimal sebagai narasumber kalian ya. Jadi harus ada 5 orang minimal untuk mini research-nya yang kalian jadikan sasaran untuk kalian bertanya atau metode pengumpulan datanya. Oke, jadi di sini dijelaskan untuk sistematika makalah. Jadi makalah itu ada bagian awal, ada bagian isi, bagian penutup. Kalau bagian awalnya sudah paham ya, saya rasa ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada daftar gambar atau tabel. Kalau gambar atau tabel itu kalau misalnya dia di dalam satu makalah itu ada gambar ataupun ada tabel. Kalau tidak ada, tidak perlu kita buat daftar gambar atau daftar tabelnya. Oke. Hari ini yang paling penting itu ini adalah bagian isi. Jadi di bab 1 pendahuluan itu di dalam satu makalah itu harus ada yang namanya latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuannya. Ya, kemudian di bab 2 itu ada pembahasan, ada tinjauan atau kajian teoritis, ada pembahasan dari penelitian yang sudah kalian lakukan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, di latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah itu
kalian sudah Ibu jelaskan juga kemarin, kalian harus menggambarkan fenomena atau informasi yang sesuai dengan apa yang kalian teliti. Jadi misalnya kayak minggu lalu kita punya satu judul, misalnya judulnya tentang pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi. Oke, di fenomenanya itu atau di latar belakang masalah itu isinya adalah tentang kenapa Pancabudi mahasiswanya semakin sedikit, kemudian tentang fakta-fakta di lapangan bahwa memang mahasiswa Pancabudi yang dulunya di tahun 2019 sebelum COVID itu sekitar 3.000-an, sekarang hanya sekitar 100.000 atau 2.000-an. Itu kan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan itulah yang kalian masukkan di fenomena ataupun di latar belakang masalah. Ya. Jadi latar belakang masalah itu harus sesuai dengan judul yang kalian punya dan harus menggambarkan isi dari judul yang kalian punya. Oke. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi setelah latar belakang masalahnya duduk, latar belakang masalahnya siap, baru masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya dia dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Kalau di Universitas Pembangunan Pancabudi, kalau kita buat laporan akhir penelitian, kalau buat skripsi itu dia rumusan masalahnya itu bentuknya kalimat tanya. Kalimat tanya itu berarti ada tanda tanya di belakangnya. Salah satu contoh rumusan masalah yang pertama, kalau judulnya dan fenomenanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi? Yang pertama. Rumusan masalah yang kedua, apakah penyebab menurunnya jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi? Oke, jadi ada dua rumusan masalah ya yang di situ saya buat. Oke, dari rumusan masalah itu nantinya untuk masuk ke tujuan dia harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Jika rumusan masalahnya dua, maka tujuannya juga harus dua. Jika rumusan masalahnya satu, maka tujuannya juga harus satu. Kalau rumusan masalahnya udah dua seperti yang saya sampaikan, yang pertama bagaimanakah pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi, maka tujuannya untuk menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap jumlah mahasiswa baru Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang kedua, karena rumusan masalahnya adalah pertanyaan mengenai apakah penyebab menurunnya jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi, maka tujuannya untuk mengetahui penyebab turunnya jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sama. Jika rumusan masalahnya dua, tujuannya pun harus dua. Rumusan masalahnya tadi kan pakai tanda tanya, maka tujuannya itu kita gunakan pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Oke. Ininya rumusan latar belakang masalahnya? Latar belakangnya di sini saya menjelaskan bahwa pada saat COVID-19 saat ini mahasiswa maupun dosen memilih media belajar di e-learning, Bu. Oke, jadi itu salah satu rumusan masalahnya. Oke, latar belakang masalahnya. Rumusannya? Jika di rumusan masalahnya, semalam kan karena wawancara kan di sebagian mahasiswa Unpad di D3 Perpajakan, saya bertanya dengan mereka, yang pertama tuh, mengapa e-learning dibutuhkan dalam pembelajaran saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apa ada kendala saat menggunakan e-learning saat belajar daring di rumah? Dan yang ketiga, apa semua dosen waktu pembelajaran saat pandemi menggunakan e-learning? Dan yang keempat, media belajar disukai mahasiswa, Bu. Apakah itu Zoom, e-learning, YouTube, ataupun WhatsApp? Dan yang kelima, apa manfaat? Iya, Bu. Kan 5, Bu. Jadi gini sayang, maksud dari wawancara itu 5 bukan berarti dia rumusan masalahnya harus 5.
Jadi Terus Bu, rumusan masalah kamu tadi tuh, misalnya yang 4 tadi itu ya. Jadi rumusan masalah kamu yang 4 tadi itu, misalnya yang pertama apa tadi, Juliani? yang pertama tuh mengapa learning dibutuhkan saat pembelajaran COVID-19? Oke, mengapa e-learning dibutuhkan saat pembelajaran COVID-19? Itu rumusan masalah yang pertama. Jadi nanti untuk metode pengumpulan datanya kan saya suruh kan 5 informan ya, atau 5 orang. Jadi 5 orang itu kamu tanyakan, setiap orang itu harus sama pertanyaannya, nggak boleh beda-beda. Jadi semua pertanyaannya itu yang mengacu ke rumusan masalah kamu yang pertama. Dan pertanyaannya itu nggak boleh satu, dia harus 5 pertanyaan. 5 pertanyaan itu yang berkaitan dengan rumusan masalah kamu tersebut. Kamu carilah kira-kira yang memang mengarah kepada mengapa e-learning yang menjadi apa tadi? Yang menjadi apa? Yang menjadi Media sarana saat sarana pandemi. saat pandemi COVID-19. Nah, jadi kamu harus tanya ke 5 orang itu sesuai dengan rumusan masalah yang kamu punya. Bukan berarti karena 5 orang bawa informannya, rumusan masalahnya 5, enggak gitu. Jadi rumusan masalahnya 2 pun, informannya kan bisa 100, bisa 50. Karena pertanyaannya sama, kita hanya mau menyimpulkan dari 5 orang ini pertanyaannya seperti apa. Kesimpulannya seperti apa, terus yang paling banyak penyebabnya itu karena apa, itu nanti dari situlah kita bisa menarasikannya atau menganalisisnya dari jawaban-jawaban dari 5 informan tersebut. Kalau kamu beda-bedakan setiap pertanyaannya, maka tidak bisa dibuat penelitian. Karena nggak ada yang bisa kita bandingkan. Kita kan mau membandingkan setiap jawaban dari semua orang, dari 5 orang tersebut. Ya paham ya, Juliani? Jadi rumusan masalahnya karena untuk mini research cukup 2 saja maksimal. Karena kalau 5 banyak hal yang kamu kerjakan nanti. Ya, rumusan masalah itu 2, tujuannya pun 2. Untuk pertanyaan wawancara, satu rumusan itu bisa pertanyaannya itu 5 pertanyaan. Satu rumusan. Untuk menjawab satu rumusan masalah itu bisa 5 pertanyaan penelitian yang akan kamu ajukan kepada informan. Gitu. Ya, paham kira-kira? Oke. Paham. Jadi tujuannya juga harus sesuai dengan rumusan ya. Jadi jika rumusannya 2, tujuannya pun harus 2. Oke, jadi nanti tinggal itu ya. Kamu sudah melakukan wawancara? Udah Bu, tapi cuma 3 orang, kurang 2 orang lagi. Nanti kamu perbaiki berarti ya. Bukan sesuai dengan rumusan masalah yang 5 itu, tapi harus setiap rumusan masalah itu punya pertanyaannya masing-masing. Ya. Jadi misalnya yang tadi bagaimana, mana tadi? Yang pertama, Juliani? Mengapa learning dibutuhkan saat Mengapa media? e-learning dibutuhkan di saat COVID-19? Jadi kamu tanya nanti sama si adik Irma, pertanyaan yang pertama, menurut Anda lebih efektif e-learning atau Zoom? Oke, yang kedua, pertanyaannya, mengapa e-learning lebih efektif gitu misalnya. Yang ketiga, mengapa Zoom yang lebih efektif? Jadi ada beberapa pertanyaan untuk satu rumusan masalah. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itulah nanti yang kamu simpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Oke? Nanti makanya dia memang harus mini research ini kan nggak mudah-mudah kali ya kan. Jadi memang harus nanti diskusikan lagi ke saya, tanyakan lagi kalau sudah kamu mulai membuat pembahasannya, ya. Oke, itu ya Juliani. Oke. Ya Bu. Kemudian Raisya Karin. Iya Bu. Kamu sudah punya judul kemarin? Udah Bu. Apa judulnya? Peranan desain dalam meningkatkan keberhasilan UMKM di Indonesia Bu. Oh berat itu, iya kan? Udah Indonesia lagi luas sekali. Kalau kayak gitu takutnya ibu, nanti kamu nengoknya tuh copy paste dari internet. Saya kerja di instansi yang membahas tentang UMKM. Jadi, oh kamu kerja di UMKM. Oke, boleh sih. Kalau berarti kamu kerja, berarti kalau bisa nggak usah Indonesia, coba Medan aja. Medan aja Bu. Iya Bu. Jadi supaya scope atau objeknya itu nggak terlalu luas, ya? Iya Bu.
Oke. Kemudian tujuan rumusan masalahnya atau latar belakangnya? Latar belakang dulu. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kita ngebahas tentang UMKM, desain kemasan yang punya UMKM itu. Kan peranan desain dalam meningkatkan penjualan UMKM di Medan. Selain itu juga ada masalah sama desainnya? Kan desain itu berkaitan erat dengan keberhasilan suatu UMKM. Karena kalau misalnya desainnya jelek, pasti nggak bisa dipasarkan kan. Oke, bagus ya. Jadi kan Benar ya. banyak yang menarik kan. Iya. Apalagi yang terkait dengan UMKM ya kan? Selain itu juga peranan pemerintah dalam membantu UMKM di Indonesia apa di Medan ini juga. Oke, bagus. Bagus latar belakangnya, bagus ya. Oke, rumusan masalahnya udah ada? Udah ada. Apa itu? Untuk rumusan masalahnya yang pertama itu kenapa pelaku UMKM sulit menjajarkan produknya di supermarket. Oke. Untuk tujuannya itu membantu pelaku UMKM dalam peningkatan penjualan produk yang mereka buat. Oke, yang pertama tadi rumusan masalahnya untuk menganalisis mengapa UMKM tidak bisa mensejajarkan produknya di minimarket itu ya, kira-kira ya? Sulit menjajarkan produknya di supermarket. Ya, mensejajarkan produknya di supermarket. Seperti tujuannya untuk menganalisis mengapa produk UMKM tidak bisa mensejajarkan atau sulit mensejajarkan produknya di minimarket, gitu dia. Dia harus sesuai rumusan masalah dengan tujuan itu harus hampir sama bahasanya. Cuma bedanya kalau rumusan masalah itu pakai bagaimana ataupun mengapa, tapi kalau misalnya untuk tujuannya itu untuk menganalisis, untuk mengetahui gitu ya sayang. Oke, rumusan masalah pakai tanda tanya, untuk tujuannya cukup tanda titik atau pernyataan. Oke, kemudian informannya sudah ada? Inform itu yang gimana Bu? Wawancaranya untuk yang kamu wawancarain? Saya bakal mewawancarain UMKM yang datang ke kantor aja. Oh gitu, oke. Bisa ya. Jadi ada 5 UMKM nanti ya, Raisa ya. Jadi kalau dari yang sudah saya diskusikan ke beberapa teman kalian, berarti kalian sudah mulai mencoba melakukan mini research tersebut. Jadi tinggal Ibu mau melihat nanti hasilnya. Jadi untuk minggu depan itu semua sudah punya yang namanya makalah tersebut. Ya, jadi setiap makalah dikirim ke grup WhatsApp kita, kemudian nanti minggu depan itu setiap orang itu mulailah mempresentasikan makalahnya masing-masing. Tapi dikirim dulu ke grup WhatsApp karena Ibu mau tengok sambil kalian maju, sambil saya lihat makalah yang kalian punya. Ya, presentasinya nanti kan sudah dikirim di grup WhatsApp, jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai PPT, jadi langsung aja kalian sampaikan, kalian narasikan apa yang kalian teliti, kalian sampaikan latar belakang masalah apa, mengapa kalian teliti tentang judul tersebut, jadi di situ semua kalian jelaskan nantinya. Ya, jadi di minggu depan itu saya mau semuanya sudah siap untuk pembuatan mini research kita, sesuai dengan tata baku bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena ini karya ilmiah. Oke? Untuk respondennya saya sudah bilang kemarin itu ada 5 orang, jadi harus ada 5 orang di dalam pembahasan dan 5 orang itu sudah kalian analisis masing-masing jawabannya. Jadi kalian kaitkan jawaban mereka kepada teori yang kalian gunakan. Ya, oke? Karena dari 3 orang yang sudah saya tanyakan, alhamdulillah sudah mengerti mengenai judul, rumusan masalah, tujuan penelitian yang sudah dan latar belakang masalah seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ya kan? Jadi kita tinggal membuat produk utuhnya supaya saya bisa langsung menilai kalian pada saat nanti kalian presentasi per orang. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan makalah kita? Ada yang masih belum paham? Silahkan. Ya, silahkan ditanyakan. Setelah kita Bu, saya ingin bertanya. Oke, silahkan Anisha. Ayo Anisha, kenapa Anisha? Untuk pembuatan daftar pustakanya, Bu, kalau misalnya kita dari Google gitu kan, Bu. Berarti link Google-nya itu aja yang kita cantumkan.
Kalau misalnya dia ada nama penulisnya, masukkan dulu nama penulisnya, kemudian tahun tulisan itu, baru masukkan linknya. Baru di akhir masukkan di akses pada tanggal 19 atau 20 Juni 2020. Gitu. Ya. Baik. Oke. Ada lagi? Bu, misalnya kayak dia situs gitu kan, Bu. Apa? Situs kayak beauty. Misalnya dia kayak situs beauty kan kemarin saya cari. Berarti itu kita tulis juga situsnya. Oh, iya, kalau dia situs kayak misalnya BEI itu kan dia situs ya. Jadi kayak misalnya www.bei.co.id dia hanya seperti itu biasanya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Situsnya kayak ditulis. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya rasa udah jelas ya mengenai mini research kita. Bu, Sudah. saya bertanya, Bu. Oke, silakan. Daftar pustaka itu kan, Bu, berarti kita ada sedikit mencopas dari Google kan? Berarti itu bahasanya kita ada ambil sedikit dari Google, Bu. Iya, bisa lah. Karena kan teori pasti kita ambil. Ya kan? Beberapa nanti pasti ada, nggak apa-apa. Tapi itu tadi harus ada di daftar pustaka sumbernya. Oke? Walaupun yang cuma sedikit, itu nggak masalah kan, Bu? Nggak apa-apa. Boleh. Oke, ada lagi? Untuk proses pembuatannya udah bisa kan? Natasha? Proses pembuatannya, Bu, paling sambil lihat-lihat di Google juga, Bu, untuk mengenai pembahasannya gitu, Bu. Oke, ya. Supaya lebih paham dan mengerti. Pastilah, harus membaca penelitian sebelumnya supaya kita bisa buat punya kita juga yang baik gitu ya. Karena kalau kita nggak baca, payahlah. Nggak bisa, kita harus membaca dulu penelitian yang udah ada di sebelumnya. Oke, tapi jangan lupa dia harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang ilmiah ya, karena kita di ranah ilmiah, di ranah karya ilmiah. Oke, jadi nanti biar selesai di makalah ini, kalau di minggu depan sudah presentasi semuanya, maka kita lanjut ke artikel. Jadi nanti Ibu tuh mau dari makalah yang sudah kalian buat ini, itu nggak mini research lagi. Jadi dari makalah yang udah kalian buat ini, itu dijadikan satu artikel. Nanti kita belajar tentang pembuatan artikelnya seperti apa. Jadi biar runut mengenai karya ilmiah yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi habis makalah masuk kita ke artikel, nanti selanjutnya dengan yang lain. Karena kan minggu depan yang beberapa minggu yang lalu kan sudah kita masuk ke kalimat efektif, daftar pustaka, paragraf. Jadi saya rasa kalian sudah bisa yang namanya membuat satu kesatuan kalimat yang utuh, satu kesatuan paragraf yang utuh, yang baik dan yang benar. Karena kita sudah belajar mengenai hal tersebut. Ya, jadi tinggal sekarang saya mau melihat praktiknya seperti apa di dalam penulisan karya ilmiah kalian. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mini research-nya secepatnya, karena minggu depan udah nggak ada lagi. Belum siap itu udah tidak bisa lagi, harus sudah siap semua ya. Karena kita sudah mulai melakukan presentasi untuk mini research masing-masing. Kalian harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang sudah kalian lakukan, hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Oke ya. Saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran saya untuk bagian bidang pengajaran Cerdos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.